wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. 2. Dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. 3. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. 4. Dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Ya, gambar jembatan Suramadu. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan, antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap satu bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lain disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapinya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia
diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Selanjutnya, ayo berlatih. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha alam pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut antara lain misalnya nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata misalnya pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, penyewaan perahu dan alat-alat permainan air, penjualan tiket, pemandu wisata dan lain-lain. Pelayaran, berbagai usaha pelabuhan, petani garam, rumput laut, dan lain-lain. Selanjutnya, ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, ayo menulis. Ada dampak positif tertentu, juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positif letak geografis Indonesia adalah mendapatkan banyaknya curah hujan yang tinggi dikarenakan terletak pada garis khatulistiwa yang membuat kayanya sumber daya alam seperti lebatnya hutan tropis di Indonesia.
Dampak negatifnya adalah Indonesia rawan terkena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Ayo berkreasi. Bersama kelompokmu, buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berikan penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Ayo menulis. Susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat. Kemudian presentasikan di hadapan guru dan teman-temanmu. Format laporan sebagai berikut. Laporan, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kehidupan ekonomi. Menambah devisa negara dengan pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat sebagai jalur perdagangan internasional sebagai destinasi pariwisata utama. Kehidupan sosial, pakaian Indonesia semakin modern, adanya akulturasi budaya asing dengan budaya lokal, mempunyai keanekaragaman budaya, dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Selanjutnya ayo membaca Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paonganan SIMSI. Saya bacakan sebagian. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan, ya sebagian saja. Dari bacaan tadi kita ambil ide pokoknya. Paragraf 1, ide pokok. Kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Paragraf 2, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf 3, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf 4, ide pokok. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Paragraf 5, ide pokok. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Paragraf 6, ide pokok. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, kemudian berkembang juga menjadi kerajaan maritim yang terbesar. Paragraf 7, ide pokok. Dengan bukti secara inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Paragraf 8, ide pokok. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Paragraf 9, ide pokok. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintah kolonial telah mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibanding dengan bidang kemaritiman. Tahukah kamu meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya.
Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila memberi nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Ayo berlatih untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Pemilihan ketua kelas mencerminkan sila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Perayaan Hari Besar Keagamaan mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan. Persatuan Indonesia karena menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perayaan Hari Besar Agama berarti melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Gotong royong mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Persatuan Indonesia karena memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena suka memberi pertolongan kepada orang lain. Musyawarah mufakat mencerminkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan karena dengan musyawarah mufakat berarti tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Persatuan Indonesia dengan musyawarah mufakat berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena kita menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Menjenguk orang sakit mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa karena setiap manusia harus menyayangi sesama makhluk Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena mengembangkan sikap tenggang rasa. Persatuan Indonesia karena dengan peduli terhadap penderitaan orang lain akan memperkuat persatuan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjenguk orang sakit berarti berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Selanjutnya ayo menulis. Ini format laporan. Kalian bisa membuat laporan dengan format sebagai berikut. Laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini ada penyusunnya siapa, hari dan tanggal, isi laporannya tentang apa saja, yaitu tentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa kalian tulis. Selanjutnya ayo renungkan.
Dengan mempelajari letak geografi dan kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Bagaimana sikapmu terhadap masuknya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Budaya asing ada yang positif, ada juga yang negatif. Kita harus menyaring budaya asing dengan baik. Budaya asing yang baik dan sesuai dengan Pancasila kita terima, namun budaya asing yang buruk tidak sesuai dengan Pancasila kita tolak. Kerjasama dengan orang tua. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Pancasila? Misalnya, memaksakan kehendak, memaksakan agama kepada orang lain, merendahkan orang lain, atau memandang diri lebih tinggi derajatnya dari yang lain, tidak mau bekerja sama dengan yang lain, tidak cinta produk dalam negeri, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.